Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Ajib Samarinda. Kali ini kami akan berbagi ide jualan kue, yaitu resep bolu gulung mini yang bikinnya itu nggak perlu di oven, jadi cuma dikukus aja. Terus juga teksturnya itu lembut dan moist banget. Baik, langsung aja yuk kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk bahan utamanya saya memakai 6 butir telur. Dan ini ada gula pasir sebanyak 170 gram atau kurang lebih sebanyak 12 sendok makan. Kemudian ini ada SP, saya pakai sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Ini sudah mengembang, kemudian saya matikan mixernya. Kemudian saya akan memasukkan bahan keringnya. Saya memakai 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada juga seperempat sendok teh vanili bubuk dan juga seperempat sendok teh garam. Kemudian masukkan juga tepung terigu sebanyak 170 gram. Ini saya masukkan separuh dulu ya, karena akan saya ayak. Setelah itu ini akan saya aduk dengan mixer dengan kecepatan paling rendah, asal tercampur rata saja. Kalau sudah, ayak lagi sisa tepungnya sampai habis. Kemudian diaduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Bisa juga pakai spatula ya. Ini karena saya memakai SP, jadi saya berani ngaduknya pakai mixer. Kalau nggak pakai SP, biasanya saya aduk pakai spatula aja. Kemudian setelah itu masukkan 1 saset susu kental manis yang putih. Setelah itu ini ada 140 ml minyak goreng. Saya masukkan dulu separuh bagian. Setelah itu aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Kemudian masukkan sisa minyak gorengnya dan setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata. Nggak usah lama-lama ya, ini akan kita aduk menggunakan spatula. Dan ini saya ratakan dengan spatula supaya benar-benar tercampur rata semuanya. Kalau sudah, adonannya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ini nanti adonannya akan saya timbang ya, supaya sama rata. Untuk sepertiga bagian yang pertama saya memberi pewarna merah atau sesuai selera aja ya. Kemudian untuk yang selanjutnya saya memberi pasta coklat. Dan ini saya tambahkan sedikit coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh supaya warna coklatnya itu nggak terlalu pucat. Saya ayak sambil kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan untuk mangkok yang ketiga saya biarkan putih ya, tidak pakai pewarna apapun. Kemudian ini akan kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan maaf, itu ada parutan keju buat ganjal bawahnya supaya nggak miring. Dan ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18, tingginya 7 cm yang sudah diolesi minyak goreng, kemudian dialasi kertas roti dan dioles lagi. Itu tadi saya tuang yang adonan coklat dulu ya, kemudian dikukus kurang lebih 7 menit. Setelah 7 menit sudah matang. Kemudian timpa dengan adonan yang warna pink. Ini ngukusnya dengan api sedang cenderung kecil ya, karena nanti kalau terlalu besar hasilnya itu akan bergelombang. Kemudian kukus lagi 7 menit. Dan ini sudah 7 menit, saya akan masukkan adonan yang terakhir yaitu yang warna putih. Dan ini kayaknya ngepas banget ya sama loyangnya, tapi kalau kalian gunakan api kecil, adonannya itu tidak akan meluber sampai bawah. Kemudian ini saya kukus lagi kurang lebih 15-20 menit. Lakukan tes tusuk untuk memastikan kuenya matang atau belum, dan ini hasilnya, dan tidak turun sampai ke bawah karena memang saya tadi pakai api kecil. Kemudian ini saya sisir bagian pinggirnya karena tadi kan bagian pinggirnya nggak dioles loyangnya. Kemudian langsung aja dibalik. Jadi untuk bagian pinggir loyangnya nggak perlu dioles ya, jadi yang dioles cuma di bawah, kemudian dialasi kertas dan di atas kertas. Dan ini saya lepaskan kertas rotinya, dan maaf itu bagian pinggirnya kurang rapi ya karena saya saat menyisir tadi nggak hati-hati.
Dan ini akan saya iris tipis. Caranya seperti ini, ditahan dengan tangan kiri, kemudian diiris perlahan. Untuk ketebalannya jangan lebih dari 0,5 cm ya, nanti hasilnya saat digulung akan patah atau retak. Jadi seperti ini, gunakan pisau yang panjang seperti ini. Dan ini saya ulangi sekali lagi. Dan maaf ini sedikit kena pisau, tapi nggak apa-apa, masih bisa digulung nanti. Nah, bisa dilihat kan meskipun sudah dalam keadaan dingin kuenya itu tetap lembut banget, terus lentur gitu, meskipun ini diiris tipis. Dan kalau adonan sudah sisa sedikit, bisa diiris dengan cara seperti ini ya, direbahkan, kemudian sama seperti tadi, ditekan dengan telapak tangan yang satunya, lakukan terus sampai kuenya habis. Dan untuk membungkusnya saya menggunakan plastik OPP, ukurannya ini kurang lebih 8 sampai 10 cm, saya lupa juga. Dan untuk isiannya saya memakai glass karena saya nggak punya selai. Nanti saya juga pakai buttercream. Ini caranya seperti ini ya. Kemudian ini saya olesi dengan buttercream. Saya bikin buttercream sendiri dari margarin dan susu kental manis. Kalau nggak suka bisa di skip ya, bisa langsung diolesin dengan selai atau glass. Yang penting bolunya itu bisa nempel saat digulung. Cara menggulungnya, ujungnya digulung kecil dulu, setelah itu langsung aja didorong dengan telapak tangan seperti ini, asalkan tipis, tidak terlalu tebal, nggak bakalan patah saat digulung. Kemudian ambil plastik OPP, setelah itu langsung aja dibungkus, jangan lupa perkatnya dilepas ya. Untuk hasilnya saya mendapatkan kurang lebih 32 buah karena tadi ada beberapa yang saya iris patah gitu karena saya juga masih belajar. Jadi kalau kalian lebih bisa lagi, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari saya buat ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Untuk teksturnya itu lembut dan moist banget. Pas banget kan buat ide jualan kue snack box atau buat camilan keluarga di rumah. Terima kasih, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gulung mini dengan motif kekinian yaitu motif semangka. Pertama, campurkan dulu bahan keringnya. Di sini saya memakai 180 gram tepung terigu atau setara dengan 18 sendok makan sedang. Ini kita ayak dulu ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian campurkan 20 gram tepung maizena atau setara 2 sendok makan munjung. Seperempat sendok teh garam, kemudian semua bahan ini diayak. Setelah itu diaduk dulu sampai tercampur rata, kemudian ini akan disisihkan dulu. Selanjutnya campur bahan cair. Di sini ada 150 ml minyak goreng campur dengan 65 ml santan kental instan. 1 saset kental manis, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dan ini akan disisihkan dulu. Di wadah lain campurkan 6 butir telur, 200 gram gula pasir atau setara 14 sendok makan, seperempat sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Kemudian mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai gulanya itu larut, dan kalau sudah larut bisa dinaikkan kecepatan mixernya ke kecepatan tinggi, mixer sampai mengembang, putih, kaku, kental, dan berjejak seperti ini. Kemudian masukkan campuran bahan kering yang sudah diayak tadi, masukkan separuh bagian dulu secara bertahap ya. Dan ini akan saya aduk seperti ini dulu supaya tepungnya itu tidak berhamburan. Kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah, sebentar aja.
Masukkan lagi sisa bahan keringnya sampai habis dan aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Kalau mau ini juga bisa diaduk dengan menggunakan spatula ya. Selanjutnya masukkan campuran bahan cair secara bertahap ya. Ini saya masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk seperti ini dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Dan ini sudah saya masukkan campuran bahan cair yang terakhir, kemudian aduk lagi sebentar. Selanjutnya ratakan adonan dengan menggunakan spatula, pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap supaya nanti hasil kuenya tidak bantat. Kemudian bagi 3 adonan, ambil 150 gram dan 300 gram, dan di wadah yang besar itu yang adonan sisanya ya. Untuk 300 gram adonan beri pewarna hijau. Dan untuk adonan yang paling banyak, beri pewarna merah. Dan maaf ini untuk pewarna merahnya saya agak kebanyakan, jadi nanti kalian bisa kurangin ya. Dan untuk adonan yang paling sedikit, biarkan tanpa warna. Kemudian ini siap dituang ke loyang. Saya pakai loyang ukuran 18 x 18 tingginya 7 cm, yang dioles minyak goreng di bagian bawahnya saja, dan dialasi kertas. Untuk bagian pinggirnya tidak perlu dioles, karena nanti hasil bolunya akan berkerut. Kemudian tuang adonan hijau. Kemudian hentakan loyang supaya udara yang terperangkap bisa keluar, dan setelah itu langsung aja dikukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya supaya hasilnya tidak bergelombang. Setelah 10 menit lapisan hijau sudah matang, kemudian tuang lapisan putih yang 150 gram adonan tadi. Kukus lagi 7 menit. Setelah 7 menit, tuangkan adonan merah. Dan kukus lagi kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah 20 menit, bisa dilakukan tes tusuk ya, supaya memastikan kuenya sudah matang atau belum. Kemudian ini saya angkat dan saya sisir bagian pinggirnya, karena tadi kan bagian pinggirnya tidak dioles, jadi harus kita sisir seperti ini. Kemudian lepaskan dari loyang, dan lepas kertas roti di bagian bawah. Dan ini sudah saya balik, ini hasilnya ya. Jika sudah dingin atau hangat bisa kita iris tipis bolunya. Untuk ketebalannya kalau bisa jangan lebih dari 0,5 karena nanti akan patah saat digulung. Nah, ini adalah tekstur bagian dalamnya, bisa dilihat pori-porinya itu halus banget ya, dan lentur sekali. Dan ini adalah hasil yang sudah saya iris semuanya. Kemudian taburkan wijen hitam yang sudah disangrai. Letakkan bolunya, usahakan bagian wijennya itu terkena di bagian yang merah. Kemudian oles dengan buttercream, bisa juga pakai selai. Setelah itu langsung aja digulung seperti ini. Selanjutnya bungkus dengan plastik OPP ukuran 7 x 15 cm. Nah, ini dia hasilnya yang sudah saya gulung dan saya bungkus dengan plastik OPP, bisa dilihat. Ukurannya seperti ini, pas banget buat ide jualan atau ide kue snack box. Bismillahirrahmanirrahim, ini akan kita cobain. Tinggal kita dorong seperti ini ya. Untuk teksturnya ini lembut banget, rasanya enak dan gurih banget karena pakai santan dan ada tambahan buttercreamnya. Baik, selamat mencoba di rumah. Seperti biasa, jangan lupa klik video saya yang ada di layar akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.